Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, metode penelitian kuantitatif 2, yang beranggotakan saya Anissa Sofia. Saya Ari Widodo. Saya Karisma Ramdini. Saya Lina Yoktavia. Next. Di sini kita akan mempresentasikan tentang judul penelitian kita, pengaruh pelayanan peminjaman buku perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya ada latar belakang penelitian. Kelengkapan koleksi buku dan literatur lainnya itu sangat berpengaruh terhadap kemudahan dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Karena hal tersebut akan berdampak langsung terhadap pencapaian hasil belajar mahasiswa. Nah, masalah terkait jangka waktu peminjaman buku di perpustakaan UNJ yang hanya diberi waktu 2 minggu dan perpanjangan buku sekali dalam setiap peminjaman, lalu terbatasnya jumlah buku yang boleh dipinjam dalam setiap peminjaman itu hanya 4 buku, menyebabkan terkendalanya proses pemaksimalan dalam memahami materi yang terdapat di buku dan tidak berkesinambungan dengan jumlah mata kuliah yang diambil. Terus, harga buku original yang mahal membuat mahasiswa belum tentu mampu membeli buku kuliah, sehingga buku di perpustakaan itu menjadi alternatif utama yang sangat mudah dan bermanfaat bagi mahasiswa. Next. Lalu ada rumusan masalah mengenai pengaruh pelayanan peminjaman buku perpustakaan UNJ terhadap proses akademik mahasiswa. Masalah yang menjadi fokus pembahasan yaitu mengenai kelengkapan koleksi buku, jangka waktu peminjaman buku, terbatasnya jumlah buku yang boleh dipinjam, dan harga buku original yang mahal. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini kami akan mengangkat judul dan membahas tentang pengaruh pelayanan peminjaman buku perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, dari permasalahan tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian. Yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh layanan peminjaman buku di perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta? Dan yang kedua ada, bagaimana pengaruh prosedur pelayanan buku di perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada tujuan penelitian. Ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap proses akademik mahasiswa FIS UNJ dan seberapa besar manfaat adanya pelayanan perpustakaan bagi mahasiswa FIS UNJ. Dan yang kedua ada mengkaji proses atau prosedur pengaruh pelayanan peminjaman buku terhadap proses akademik mahasiswa. Next. Nah, lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada bagi peneliti itu menambah dan mengembangkan kemampuan dalam menulis penelitian dan mengkaji pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap mahasiswa. Yang kedua ada bagi objek yang diteliti yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dan yang ketiga itu bagi perpustakaannya sendiri yaitu sebagai evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang dialami mahasiswa dan mampu meningkatkan pelayanannya. Next. Nah, dari judul penelitian tadi itu ada 2 variabel. Yang pertama itu dari variabel X, teori yang dipakai itu ada teori pelayanan umum. Nah, pelayanan umum menurut Munir, yaitu adalah kegiatan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain yang sesuai dengan haknya. Nah, menurut Munir juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen, kita dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan penelitian agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan. Selanjutnya ada variabel Y. Sebelumnya ada variabel X, kemudian ini ada variabel Y. Di sini ada
Variabel Y kita adalah proses akademik. Di sini ada pengertian dari pengertian akademik itu sendiri. Akademik ialah berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran yang memiliki aturan dan tata cara di dalamnya. Di sini ada menurut Nedler, akademik adalah sebuah proses di mana kita mengetahui sebuah kebenaran untuk mengetahui dan apa yang harus dilakukan demi sebuah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Garden juga nggak terlalu beda sama menurut Nedler. Intinya akademik ialah sebuah prosedur di mana bila dilakukan akademik itu menjadikan apa yang kita lakukan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dan lebih mudah terlaksana dan tercapai. Next. Selanjutnya di sini ada waktu dan tempat penelitian yang kita lakuin. Di sini waktunya itu proses penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 sampai 2 minggu ke depan. Terus tempatnya itu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Next. Nah, di sini selanjutnya ada populasi target dan populasi terjangkau. Target dari kita adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Jadi, populasi yang terjangkau ialah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Next. Selanjutnya ada sampel dan teknik pengambilan sampel. Sampel yang kita butuhin dari penelitian ini 30 mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial Negeri Jakarta, karena sebelumnya jangkauannya juga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Nah, teknik pengambilan sampelnya ialah kita pakai kuota sampling. Kenapa pakai kuota sampling? Karena dengan pakai kuota sampling, karakteristik, ciri, dan sifat populasi yang heterogen, maksudnya ada mengkuotakan dengan batasan yang ditentukan peneliti dengan masing-masing anggota peneliti kelompok kami mencari 30 mahasiswa aktif dengan karakteristik yang dimiliki, misal angkatan 2018 sampai 2019 yang masih aktif berkuliah dan menjalankan kegiatan akademik. Dari penentuan jumlah kuota yang dibutuhkan 30 sampel atau mahasiswa aktif di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2018 sampai 2019. Jadi kita ngebatasin sampelnya gitu. Selanjutnya teknik pengumpulan data itu kita pakai angket. Angket itu apa sih? Kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyebar atau mengirim sesuatu daftar pertanyaan kepada responden, kemudian mereka mengisi kuesioner tersebut. Kuesioner itu merupakan suatu teknik efisien bila peneliti tahu dan dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, karena nanti di angket ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kami menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner tertutup dengan memberikan pilihan jawaban kepada responden yang sudah kami tentukan, yaitu mahasiswa aktif lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Jadi kita nyebar angket di mana di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada pilihan dari jawaban kita. Nah, di sini ada kerangka penelitian dari variabel tadi, ada pelayanan pinjaman sama variabel proses akademik. Di sini ada dimensinya. Kalau pelayanan pinjaman ada kelengkapan koleksi, jumlah peminjaman buku, waktu peminjaman buku itu yang akan mengukur tingkat kepuasan dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian, kalau dari variabel proses akademik, di dalamnya ada penugasan tugas. Jadi, kayak tugas kuliah, terus capaian hasil belajar mahasiswa, UTS dan UAS serta SAP itu tujuannya adalah untuk menilai kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas. Nanti dari tingkat kepuasan dengan tingkat kemudahan, tujuan dari itu semua adalah dari penelitian ini adalah perbaikan layanan dan kelengkapan jumlah buku terhadap peningkatan hasil belajar. Begitu. Maaf Karisma suaranya. Ya, hipotesis penelitian kelompok kami. Di sini ada hipotesis asosiatif, yakni terdapat hubungan positif antara pengaruh pelayanan peminjaman buku perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, di mana hipotesis statistiknya itu HO.2 rho sama dengan 0. Artinya tidak terdapat hubungan antara pengaruh pelayanan pinjaman buku perpustakaan terhadap proses akademik mahasiswa. Yang kedua itu ada hipotesis alternatifnya atau HA.2 rho tidak sama dengan 0.
Artinya terdapat hubungan positif antara pelayanan peminjaman buku terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jakarta. Nah, di sini kemudian ada hasil uji validitas dan reliabilitas dari data penelitian kami. Yang pertama itu dilihat uji validitas dari dimensi koleksi perpustakaan, di mana untuk pertanyaan koleksi buku UPT mendapatkan korelasi persennya itu 0,686. Kemudian untuk pertanyaan mengenai kesesuaian buku dengan pemenuhan kebutuhan pembelajaran, dapatkan korelasi persennya itu 0,814. Untuk pertanyaan kecukupan jumlah buku, 0,855. Untuk pertanyaan mengenai pencarian koleksi buku, 0,718. Dan untuk nilai korelasi persennya pertanyaan nilai kepuasan koleksi buku mendapatkan 0,642. Dari hasil statistik atau SPSS di atas dinyatakan semua data valid karena di atas 0,05. Kemudian reliabilitas statistiknya itu menggunakan Alpha Cronbridge mendapatkan nilai 0,798, di mana 0,798 ini di atas dari 0,361, sehingga dinyatakan data di dalam dimensi koleksi perpustakaan reliable. Kemudian untuk dimensi pengerjaan tugas UTS dan UAS, di sini nilai validitas untuk pertanyaan referensi buku membantu tugas kuliah itu mendapatkan korelasi persennya itu 0,685. Kemudian dalam pertanyaan keseringan menggunakan buku mendapatkan nilai korelasi persennya 0,530. Kemudian di dalam pertanyaan di dalam pertanyaan kendala peminjaman buku itu 0,699. Kemudian di dalam pertanyaan kelancaran peminjaman buku itu mendapatkan nilai 0,753, dan di pertanyaan nilai kesesuaian buku terhadap pengerjaan tugas mendapatkan 0,768. Di mana dari hasil data statistik itu menggunakan SPSS di atas dinyatakan semua data valid karena di atas dari nilai signifikan 0,05. Dan reliabilitas statistiknya atau nilai reliabilitasnya mendapatkan 0,711 menggunakan Alpha Cronbridge, di mana itu di atas 0,361, yang artinya data reliability atau reliable. Kemudian dimensi waktu peminjaman buku. Di sini nilai validitas untuk dimensi waktu peminjaman buku di dalam pertanyaan pertama itu lama peminjaman buku terhadap pemenuhan kebutuhan. Setelah dihitung, mendapatkan korelasi persennya 0,539. Dalam pertanyaan kepuasan terhadap waktu lama peminjaman buku, mendapatkan nilai 0,290. Di dalam pertanyaan intensitas keseringan meminjam buku, itu mendapatkan nilai korelasi persennya 0,406. Dan untuk pertanyaan perpanjangan waktu peminjaman buku 0,831. Kemudian, pertanyaan terakhir dalam dimensi waktu peminjaman buku mengenai kesesuaian jumlah buku yang dipinjam terhadap waktu peminjaman buku 0,525, di mana dari hasil statistik menggunakan SPSS di atas dinyatakan 4 data valid dan 1 data tidak valid, yaitu kepuasan terhadap waktu lama peminjaman buku. Karena di sini 0,290, di mana di bawah 0,05. Kemudian nilai reliabilitasnya itu menggunakan Alpha Cronbridge sebesar 0,227. Di mana 0,227 ini sendiri di bawah dari 0,361, sehingga data dimensi waktu peminjaman buku tidak reliabilitas atau tidak reliable. Kemudian jumlah di dalam dimensi jumlah peminjaman buku, di sini itu di pertanyaan pertama ada tingkat kepuasan. Di dalam tingkat kepuasan terhadap jumlah buku yang dipinjam itu mendapatkan korelasi persennya itu 0,619. Dalam pertanyaan jumlah buku yang dipinjam memenuhi kebutuhan itu mendapatkan nilai korelasi persennya itu 0,551. Kemudian di dalam pertanyaan jumlah buku yang dipinjam membantu memenuhi tugas-tugas mahasiswa itu setelah dihitung menggunakan SPSS, mendapatkan nilai korelasi persennya 0,576. Di pertanyaan peminjaman buku rentang waktu sebulan, mendapatkan nilai 0,701. Di dalam pertanyaan
pemanfaatan buku dalam mengerjakan tugas di dimensi jumlah peminjaman buku mendapatkan nilai 0,741, di mana dari hasil statistik menggunakan SPSS di atas dinyatakan semua data valid. Dengan begitu nilai rehabilitasi setelah dihitung menggunakan SPSS 0,619, di mana 0,619 sendiri itu di atas dari 0,361, sehingga dimensi jumlah peminjaman buku reliabilitas atau reliable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Widodo. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu ada mengenai dimensi hasil belajar. Ya. Dimensi hasil belajar setelah dihitung melalui dimensi validitas melalui person correlation, yang pertanyaan pertama melalui kepuasan hasil pengerjaan tugas itu didapat nilai 0,543. Kemudian yang pertanyaan kedua itu kepuasan hasil pengerjaan UTS itu didapat nilai 0,754. Nah, selanjutnya pertanyaan kepuasan hasil pengerjaan UAS didapat nilai 0,705. Nah, untuk untuk pertanyaan kepuasan hasil indeks prestasi semester didapat 0,701. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai ketersediaan mempengaruhi hasil tugas didapat 0,384. Nah, semua pertanyaan itu setelah diuji validitas dengan juga R-tabel itu didapat semua data valid karena dia lebih dari 0,361 gitu. Nah, saya ralat tadi Karisma menyebutkan 0,05 itu sebenarnya untuk data dimensi validitas dan juga reliabilitas itu semua data dinyatakan valid dan reliable ketika nilainya itu lebih dari 0,361 gitu. Nah, untuk reliabilitas statistiknya untuk dimensi hasil belajar ini itu didapat alpha Cronbach-nya adalah 0,578 yang artinya lebih dari 0,361 gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk dimensi Nah, selanjutnya untuk dimensi sub atau satuan acara perkuliahan, untuk pertanyaan pertama jumlah referensi yang diharuskan dosen itu didapat nilai 0,532. Terus ke pertanyaan kedua itu ketersediaan referensi lain di perpustakaan didapat 0,599. Dan pertanyaan ketiga kewajiban menggunakan buku dalam pengerjaan tugas itu didapat 0,557. Dan untuk pertanyaan keempat keterbantuan SAP dalam melihat rencana perkuliahan itu 0,442. Dan pertanyaan terakhir mengenai ketersediaan referensi yang diharuskan dosen tersedia di UPT itu 0,511. Nah, semua data ketika diuji validitas itu dinyatakan data valid karena lebih dari 0,361. Nah, sebelumnya, Pak. Nah, untuk reliabilitas statistiknya, untuk uji reliabilitasnya itu didapatkan nilai 0,346. Artinya data dimensi satuan acara perkuliahan ini itu tidak reliable atau nilai reliable-nya itu rendah. Gitu. Lanjut, Mak. Nah, selanjutnya kita ke analisis korelasi bivariate person. Analisis korelasi bivariate person antara variabel X tadi kan pelayanan peminjaman buku PT perpustakaan dan variabel Y-nya adalah proses akademik. Nah, didapat dua-duanya itu nilainya adalah 0,662. Nah, nilai signifikansinya adalah nilai persennya itu adalah 0,662 dan nilai signifikansinya itu adalah 0,000. Yang artinya ketika nilai signifikansi 0,000 itu dia kurang dari 0,005. Di mana itu adalah batasan ketika semua penelitian sosial itu memang 95%, yang artinya sisanya itu 0,005 itu dalam batasannya gitu. Maka di sini hipotesis nolnya atau HO-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima gitu. Maka kesimpulannya ada hubungan antara pelayanan peminjaman buku PT Perpustakaan dan proses akademik itu nilai besarnya adalah 0,662. Lanjut. Nah, selanjutnya ketika di data untuk selanjutnya ya, apakah nanti kita akan menggunakan parametrik atau non parametrik, kita bisa lihat di uji normalitas. Nah, kelompok kami itu menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan Shapiro-Wilk? Karena data responden itu di bawah 50. Artinya cuma 30 responden yang kami ambil. Jadi kami menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, bisa dilihat nilai signifikansinya adalah 0,269 dengan DF ini 30 N-nya tadi
dan untuk signifikansi proses akademik itu 0,259. Nah, kedua variabel ini dinyatakan normal karena dia lebih dari 0,005 gitu. Jadi data kedua ini, data variabel X dan data variabel Y atau data penelitian yang kami peroleh itu datanya berdistribusi normal gitu. Lanjut, Mak. Nah, selanjutnya ketika data sudah normal, maka kita akan melakukan uji homogenitas. Di sini kami menggunakan uji homogenitas yaitu test of homogeneity of variance ya. Didapat nilai signifikansi ketika melihat based on mean-nya, base rata-ratanya itu adalah nilai signifikansinya itu 0,061. Nah, artinya nilai 0,061 ini dia lebih dari 0,05. Yang berarti data ini adalah homogen. Gitu. Lanjut, Mak. Nah, selanjutnya setelah tadi data sudah berdistribusi normal, sudah homogen juga, kemudian kita menggunakan tes parametrik. Ya, datanya dianalisis menggunakan parametrik. Yang pertama itu uji regresi linear sederhana atau uji F. Ya, uji F hitung. Nah, ketika nilai F hitung di sini kita dapat nilainya adalah 21,866 dengan signifikansi 0,00 ya. Pangkatnya B itu adalah prediktornya. Jadi prediktornya itu adalah pelayanan peminjaman buku si variabel X dan dependent variabel itu adalah variabel Y-nya, yaitu merupakan proses akademik. Nah, kita bisa lihat bahwa di tabel ketika kita membandingkan antara F tabel dengan F hitung, kita lihat dulu F tabelnya. F tabel untuk N30, maka kita menggunakan cara itu rumusnya adalah KNK. Ya, K itu apa? K itu adalah jumlah variabel. Variabel X-nya. Variabel X itu cuma satu. Tadi prediktornya itu cuma satu. Ya, N-nya 30, K-nya 1. Berarti kan 1 berbanding 30 dikurang 1. Ya, artinya 1 berbanding 29. Nah, didapat F tabel itu 4,18. Maka dapat disimpulkan F hitung yang sudah diperoleh melalui uji regresi ini itu lebih dari F tabel. Ya, dia artinya 21,866 ini lebih dari 4,18 gitu. Maka dapat dinyatakan atau ditarik kesimpulan itu terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. Nah, kemudian kita juga bisa membaca menggunakan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi itu dia kurang dari 0,005, maka data dinyatakan data dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan gitu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, setelah kita melakukan uji F, kita juga melakukan uji T di sini. Uji T di sini kita menggunakan uji T parsial. Sebenarnya uji T parsial ini kita gunakan kenapa? Karena kita mau melihat ada nggak sih kehubungan antara uji X ini ya, variabel X antara variabel X dengan variabel Y secara uji T. Nah, dari data di sini bisa dilihat bahwa nilai uji T itu dia diperoleh 4,676 dengan nilai signifikansi itu 0,000. Nah, ketika kita mau mengambil kesimpulan, maka kita harus membandingkan dengan T-tabel. Ya. Nah, T hitungnya itu sebesar 4,676, maka T-tabel, T-tabel kan N-nya 30. Maka untuk merumuskannya, DF-nya digunakan 28 dan berbanding 0,005. Maka T-tabelnya itu diperoleh 2,763. Artinya, T hitung di situ itu lebih dari T-tabel. Maka artinya terdapat pengaruh parsial antara variabel X dengan variabel Y. Gitu. Dan juga kita bisa melihat dengan signifikansi. Signifikansi juga sama, dia ketika nilainya kurang dari 0,005, maka artinya terdapat pengaruh. Maka di sini dapat dinyatakan kesimpulan, next, Mak. Nah, dapat dinyatakan kesimpulan bahwa data atau data penelitian yang kami peroleh, penelitian yang kami lakukan itu memiliki pengaruh. Jadi, antara variabel X itu pengaruh pelayanan peminjaman buku terhadap variabel Y plus akademik, mahasiswa FIS itu terdapat pengaruh antara keduanya. Nah, berarti di sini dalam hal ini mahasiswa meminjam buku di UPT Perpustakaan untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan proses akademik atau perkuliahannya dalam hal pengerjaan baik tugas, UTS, dan UAS. Nah, berarti juga artinya ketika mahasiswa itu meminjam buku dan dalam waktu sistem prosedur yang tadi sudah dijelaskan di teori, analisa teori gitu, bahwa keduanya ini, bahwa variabel X ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y gitu. Artinya
mahasiswa ketika meminjam buku itu akan mempengaruhi penyesuaian atau penyelesaian proses akademik di dalam perkuliahannya gitu. Oke? Jadi Mak. Nah, oke. Kurang lebihnya gitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.